Persaudaraan atas dasar tauhid itu tidak mengenal kata pisah, baik semasa hidup sampai meninggal. Ini persaudaraan yang diikat oleh kalimat tauhid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ikhwah bukan ikhwan. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta redaksinya itu mengisyaratkan kepada sebuah realita ketika persaudaraan diikat dengan keimanan, maka akan menjadi persaudaraan yang tak kenal pisah, tidak kenal talak. Oleh karena hak mukmin atas mukmin itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan. Utamanya adalah memenuhi undangannya, memenuhi hajat-hajatnya. Ketika punya hajat, ketika dia punya perlu sama kita, atau dalam keadaan dalam kondisi misalnya memerlukan, atau dalam bidang ekonomi atau problem-problem apapun, sebelum mereka minta, wajib kita yang mencari tahu problem-problem saudara. Ini keindahan daripada persaudaraan. Termasuk apa? Termasuk ketika kita diminta untuk bersama-sama mendoakan ayahanda atau ibunda dari seorang mukmin atau mukminah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini juga hadiah terhadap yang hadir, bukan manfaatnya tidak hanya kembali kepada yang undang. Ya. Jadi undangan tersebut menjadi sarana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini bukan sesuatu yang sederhana. Jangan kita artikan ucapan kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ini ucapan yang sederhana, ucapan yang sepele. Nah, ini ucapan yang disebut dengan kalimat thayyibah. Ini kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ini istighfar adalah kalimat yang baik. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengucapkan istighfar, ya, kita harus serius. Tidak boleh kita basa-basi dalam mengucapkan kalimat istighfar. Karena apa? Karena istighfar ini adalah sunnahnya malaikat-malaikat yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy-Nya. Ya. Salah satu tugas dari malaikat yang mikul arsy Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sembarangan. Ini bukan malaikat ini makhluk yang terbanyak jumlahnya itu malaikat. Karena apa? Karena kita pun bisa menciptakan malaikat. Ya. Bagaimana kita caranya menciptakan malaikat? Ya, kirim ayat kursi kepada saudara atau saudari kita yang telah mendahului, atau ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Dalam riwayat disebutkan barang siapa menghadiahkan bacaan ayat kursi, hanya ayat kursi, dan dihadiahkan kepada saudara-saudari atau ayah, ibu, kakek, nenek, siapapun dari kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sebanyak huruf di ayat kursi malaikat yang kerjanya beristighfar untuk mayit tersebut sampai hari kiamat. Satu ayat kursi. Ini jari ya. Terus berjalan. Karena apa? Setiap huruf dari ayat kursi tercipta malaikat. Satu malaikat yang kerjanya hanya beristighfar untuk mayit yang kita hadiahkan. Tadi kita sudah berapa kali baca ayat kursi untuk almarhumin. Ya. Ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar itu juga sesuatu yang jangan dianggap sepele. Karena apa? Istighfar bisa menjadi tameng dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu adab dunia atau adab akhirat? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang pertama,
Yang bisa menjadi tameng dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah wujud dari manusia yang saleh. Wa ala ra'sihim sayyidul anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud nabi, wujud wali, wujud orang saleh, wujud alim min ulama'i ali Muhammad itu bisa menjadi tameng dari adab di mana alim atau wali tersebut hidup di satu daerah. Ya, sesuai dengan grade-nya, karena wilayah di situ mempunyai grade, ada kelas. Di kelas lokal pun ada kelas-kelasnya di situ. Sampai ke makom abdal, anjab, anqab sama aqab. Di mana semuanya kembali pada qutbil aqab atau qutbuz zaman. Semuanya itu ada di bawah kendali sahibil asri wal zaman. Jadi wujud mereka itu menjadi tameng bagi. Tameng kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah istighfarnya orang-orang mukmin. Istighfarnya orang-orang mukmin. Ini tameng, bukan sesuatu yang sederhana. Allah Subhanahu wa taala yang yaj'alul istighfara hirzan wa hisnan min adabihi. Adab di sini umum, adab dunia maupun adab akhirat. Ya. Dalam doa Al-Qur'an disebutkan Allahumma ighfir li dzunuban ladzi tunzilul bala. Artinya ada dosa yang mana efek dosa tersebut bisa menurunkan bala. Penjagaannya bagaimana? Istighfar. Ente mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tidak turun bala. Berarti istighfar adalah tameng dari bala. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman berkenaan dengan hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Bisa dibuka. Allah berfirman, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab mereka dari umat sementara engkau berada di antara mereka. Yani Sayyidul Anbiya wal Mursalin berada bersama mereka. Yani selama Sayyidul Wujud Muhammad SAW berada bersama mereka, Allah SWT tidak akan pernah mengadab. Tidak akan pernah menurunkan adab. Adab yang dimaksud di sini adalah adab umum. Seperti kehancuran, ya, seperti umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum Ad, banjir besar di zaman Nabi Allah Nuh. Tetapi wujud Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, Allah katakan apa? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu menggunakan fi'il mudhari di sini, di mana keberadaan dan wujud Sayyidul Wujud Muhammad SAW di sini tidak harus di masa hidupnya. Artinya setiap mukmin yang dapat menghadirkan wujud baginda Muhammad dalam kehidupannya dengan memperbanyak sholawat kepadanya, mengucapkan salam kepadanya, itu berarti apa? Rasulullah SAW hadir. Rasulullah SAW itu dipastikan hadir pada setiap orang mukmin yang sedang sholat. Ya. Karena apa? Karena Allah SWT mewajibkan kita kaum mukminin, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, haram kita tidak menjawab salam tersebut. Harus kita jawab dengan yang lebih baik, lebih sempurna, bukan sama. Ya, tidak begitu bitahiyatin, kita harus menjawabnya dengan yang lebih baik, lebih sempurna. Ketika orang mengatakan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahannya.
Jangan Assalamualaikum, fasih orang mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini tidak ada pun. Jadi ketika orang fasih Assalamualaikum, jawabannya harus lebih fasih, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang pakai salam Assalamualaikum warahmatullahi, gimana jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang salam lengkap, sebelum lengkap potong dulu, jawab dulu kalau tidak ada tambahan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya tidak diganggu oleh dia wabarakatuh. Nah, kecuali ada tambahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ada tambahannya. Jadi itu jawaban salam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menjawab salam ketika itu khitab, langsung kita Assalamualaikum, berarti berhadapan. Kita dalam salat bersalam kepada Nabi atau tidak? Ya, salamnya pakai kata ganti ketiga atau kata ganti kedua? Kata ganti kedua berarti berhadapan. Berarti Rasulullah hadir enggak? Hadir, pasti hadir. Artinya apa? Ketika kita sholat, yang dihadirkan ya adalah al-hadrah al-ilahiyah yang maha mutlak, sementara kita tidak bisa dan tidak boleh membayangkan kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mutlak tidak bisa dibayangkan. Oleh karena ketika kita sholat, jangan menyembah ya Tuhan yang kau ciptakan, tapi apa? Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Nah, kalau dibayangkan berarti Tuhan ciptaan kita. Ketika bisa tapi yang jelas hadir adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita dalam salam mengucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu, bukan salam atas dia. Salam atasmu. Rasulullah menjawab enggak salam kita? Pasti menjawab. Dan itu harus diyakini oleh orang mukmin. Ketika setiap kita mengucapkan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin Rasulullah hadir dan menjawab salam kita tidak akan pernah dituruni adab. Nasnya Quran. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya apa? Setiap mukmin mempunyai taklif untuk apa? Membangun kebersamaan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat. Artinya sholawat dan istighfar adalah afdhalul adhkar. Paling utamanya zikir itu adalah sholawat dan istighfar. Nanti kalian bertanya, di mana tempatnya la ilaha illallah? Kalimat tauhid yang lebih utama. Nah, ketika kita bersholawat, kita bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena kita juga menyebut Allah, juga menyebut kekasih Allah, serta kekasih-kekasih Rasulullah SAW dalam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma menyebut Allah. Ya. Tapi kalau la ilaha illallah saja, Allah SWT tidak suka disebut la ilaha illallah, kecuali disebut juga Muhammadur Rasulullah. Terbukti dalam kita tahassun atau minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, ya kita diminta untuk nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dipisah itu. Ya la ilaha illallah ditaruh di rumah, Muhammadur Rasulullah kita bawa. Ya, dan itu jamin kita akan kembali. Karena apa? Ini Muhammad Rasul akan terpisahkan dengan la ilaha illallah. Itu ada jaminan kita pasti balik ke rumah. Ketika kita mengenal filosofinya ya. Tidak hanya sekedar menulis, sama dengan sholawat. Sholawat, ketika kita mengucapkan sholawat, tahu arti daripada sholawat, bahwa sholawat ini bukan sesuatu yang sederhana. Istighfar, ketika kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kita tahu nilai daripada istighfar itu akan menjadi tameng. Dan ini tameng yang pertama adalah
hadirkan wujud baginda Muhammad dalam diri kalian, sehingga kalian akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu azab duniawi maupun azab akhirat. Orang harus yakin, orang mukmin yang berhasil membangun kebersamaan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendapatkan azab hatta inda sakaratil maut. Kenapa bersama Muhammad? Itu orang yang berhasil membangun kebersamaan. Kita bayangkan, kalau kita sering berdosa, kita bisa bersama Muhammad atau tidak? Kalau karakter yang jelek masih kita simpan, kedengkian, egoisme, kesombongan, kecongkakan, itu masih kita simpan dalam diri, bisa enggak kita bersama Muhammad? Muhammad adalah manusia suci, nggak bakal kumpul dengan manusia yang ternoda. Ya, makanya di situ banyak bersolawat, hadirkan wujud baginda Muhammad, hindari karakter-karakter musuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hindari niat untuk maksiat. Niat untuk maksiat bukan hindari maksiat. Jadi tingkatkan tekadnya bukan tinggalkan maksiat, tapi tinggalkan keinginan untuk bermaksiat. Paham? Ketika kita berhasil menghilangkan keinginan untuk maksiat, ya kita tidak bakal jatuh pada jurang maksiat. Yani Allah SWT akan menyesuaikan apa yang kita lakukan itu dengan tekad dan iradah kita. Kalau kita sudah bertekad, tidak mau berkeinginan untuk maksiat, ini kita akan terjaga, walaupun kadang jatuh tanpa niat. Kadang tanpa niat jatuh ke maksiat misalnya. Nah, itu setelah jatuh situ harus bangkit dengan apa? Dengan istighfar, sholawat dan istighfar. Jadi sholawat dan istighfar ini hadirnya baginda Muhammad, dan istighfar ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan istighfar, kita jatuh ke maksiat, kita tidak bersama Muhammad. Ketika kita tidak bersama Muhammad, ya kita tidak akan pernah bersama imam zaman kita, karena imam zaman kita itu satu dengan Muhammad. Ya. Al-Mahdi adalah Muhammad, Muhammad adalah Al-Mahdi. Taat kepada Al-Mahdi adalah taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Muhammad adalah taat kepada Al-Mahdi sallallahu taala farajahu syarif. Tidak ada pemisahan di situ. Karena mereka kembali pada hakikat wahdah, yaitu Al-Maqamul Muhammadi. Mereka adalah manusia-manusia setelah maqam sampai pada Al-Maqamul Mahmud atau Al-Maqamul Muhammadi. Ini dari ayat ini. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibahum. Di sini Allah SWT menggunakan isim fa'il. Tadi tentang baginda Muhammad SAW menggunakan fi'il mudhari. Ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan di sini. Karena apa? Karena perlu kelas nahwu nanti. Ya, kita tidak mau buka kelas nahwu. Yang jelas faedahnya apa? Kenapa di sini menggunakan fi'il mudhari? Ya, supaya di sini karena wujud baginda Muhammad SAW tidak bersama kita, ya. Tetapi apa? Tetapi mungkin Muhammad bersama kita. Ketika apa? Ketika kita rajin bersalam kepada baginda Muhammad. Yani menghadirkan akhlak-akhlak mulia baginda Muhammad dalam kehidupan kita, itu berarti menghadirkan baginda Muhammad. Ini aman dari azab. Nah, ketika kita jatuh ke jurang maksiat, ya, saat itu kita bersama Muhammad atau tidak? Tidak. Untuk kembali bersama Muhammad, istighfar. Ya. Ketika kita beristighfar untuk kedua orang tua, ya, atau untuk saudara mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaka mithla dzalik. Walaupun kita tidak beristighfar untuk diri kita. Tapi kalau Ustaz Mulyadi yang baca tahlil, istighfar untuk dirinya lebih banyak daripada istighfar untuk mayit. Ya.
Iya, Ustaz. Hah? Astagfirullah. Jadi astagfirullahaladzim, kan? Astagfirullah. Hah? Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi ketika kita beristighfar, ya, beristighfar untuk saudara-saudara mukmin, saudara-saudari mukmin kita yang telah mendahului kita, para malaikat mengatakan walakum mithlu dzalik. Ketika kita mendoakan baik saudara mukmin tanpa mendoakan untuk diri kita, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan hajat kita lebih cepat daripada ketika kita lupa mendoakan orang lain dan egois atau berdoa bakhil di antara orang lain. Nah, ini sifat bakhil, bukan karom. Ini bukan sifatnya Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Bukan sifatnya Ahlul Baitin Nubuwah wa Risalah. Dalam hidup ini kita dalam doa kumail ada doa yang sangat indah. Kalau kita memahami itu, wahab liyal jidda fi khasyatik. Tadi dibaca enggak? Wahab liyal jidda fi khasyatik. Ngerti enggak artinya? Baca terjemahannya pasti ngerti. Ya, baca terjemahannya ngerti enggak? Wahab liyal jidda fi khasyatik. Artinya apa? Ya Allah, anugerahkan. Ini permohonan ketika kita hab ini berbeda dengan ketika kita langsung minta isinya. Bukan dalam Allahumma a'ti. Ya Allah, berikan kepada benda. Ini hab riba. Riba ini lebih daripada sekedar pemberian. Wahabli, anugerahkan kepada hamba al-jidda, keseriusan fi khasyatik, dalam takut kepada. Bukan takut, kita sudah artikan beberapa majelis yang lalu dengan khasyah. Khasyah ini artinya takut. Takut itu ada dua konsekuensi. Ketika kita takut menjauh, ya. Tapi ada takut untuk jauh. Takut kita jauh. Berarti apa? Takut yang melazimkan kita untuk mendekat. Ini maksudnya khasyah di sini. Dan kita harus serius di sini. Khasyah kita, ketakutan dan kekhawatiran kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari baginda Muhammad SAW, jauh dari Ahlul Bait alaihi wasallam, jauh dari sahabat akhir zaman. Itu harus serius. Tidak boleh basa-basi di sini. Kalau basa-basi, tidak sampai pada satu titik. Tidak akan sampai. Titik yang dicapai daripada wahabliyal jidda fi khasyatik, apa yang bisa dicapai? Konsekuensi daripada al-jid, keseriusan dalam takutnya untuk jauh dari Allah, takut dijauhkan oleh Allah, dari zat yang maha mulia, yang maha indah, yang maha kasih, yang maha cinta. Harus benar-benar takut, yang serius takutnya. Itu menazimkan apa? Ad-dawam fil ittisal bi khidmatik. Ini doa kumin. Wahab liyal jidda fi khasyatik wad-dawama fil ittisal bi khidmatik. Kesinambungan dalam berkhidmat dan mengabdi kepada. Artinya konsekuensi kelaziman daripada keseriusan dalam khasyah yang melahirkan ketakwaan adalah kesinambungan khidmat. Ya. Dalam kondisi apapun keadaannya senang berkhidmat. Ya. Khidmat yang paling tinggi adalah khidmat untuk manusia, kehidupan sosial manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Rasulullah Mustafa Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini jangan dibuat enteng. Artinya apa? Wahab liyal jidda fi khasyatik wa dawama fil ittisal bi khidmatik. Maksudnya khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah khidmat kepada kehidupan umat manusia. Termasuk apa? Termasuk rajin menghadiri undangan orang mukmin yang meminta kita untuk mendoakan kedua orang tuanya.
Mendoakan kedua orang tua itu sesuatu yang baik. Karena apa? Karena itu sunnahnya para anbiya wal mursalin. Doa-doa yang diabadikan oleh Allah SWT dari doanya para nabi tidak pernah meninggalkan Soalnya sudah setengah jam. memohon ampunan untuk kedua orang tua. Ketika kita mau memohonkan ampunan untuk kedua orang tua saudara-saudara mukmin kita, tidak perlu kita ngomong Allahumma firli walidina, Allah ampuni kedua orang tua kita. Makanya kita harus berterima kasih, bukan sahibul bait yang berterima kasih atas kehadiran kita. Kita berterima kasih diundang untuk hadir bersama-sama di sini membacakan tahlil istighfar untuk almarhum Al-Habib bin Umar al-Amrus wa usulihi wa furu'ihi. Mudah-mudahan kuburnya diterangi oleh Allah SWT dengan cahaya Muhammad dan kuburnya benar-benar menjadi taman surgawi bagi almarhum Abdullah bin Umar. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah berkat doa kita kepada kedua orang tua dari Saifah Raudah. Amin ya Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.